Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terbaru ya seputar P3K 2024. Ini ada informasi terbaru dari OK Flores ya Bapak Ibu ya. 9 Februari hari ini 10.37 tadi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada terobosan baru ya. P3K kini bisa mendaftar CPNS tanpa harus mengundurkan diri. Ini informasinya. Nah, ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang sudah lulus P3K. Itu teman-teman bisa nih mendaftar CPNS supaya beralih status menjadi PNS. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini dari okflores.com Bapak Ibu ya, kabar baik nih bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK kini mereka dapat mengikuti CPNS tanpa harus mengundurkan diri dari status P3K terlebih dahulu. Dan kebijakan ini memberikan peluang besar bagi para P3K yang ingin beralih status menjadi PNS tanpa kehilangan pekerjaan jika tidak lolos seleksi CPNS. Nah, syarat-syaratnya bagaimana? Yang pertama itu adalah mengajukan permohonan dulu Bapak Ibu ya. Jika teman-teman P3K nanti ingin mengikuti seleksi CPNS harus mengajukan permohonan secara resmi kepada instansi tempat mereka bekerja. Nah, seperti itu. Nah, permohonan ini berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan ingin mengikuti seleksi CPNS dan bersedia menjalani semua proses yang diperlukan. Yang kedua, itu adalah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Setelah mengajukan permohonan, P3K perlu mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian di instansinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nanti kedepannya persetujuan ini sangat penting ya sebagai bukti bahwa yang bersangkutan diizinkan mengikuti seleksi tanpa harus melepaskan statusnya menjadi P3K. Dengan adanya izin ini, P3K ini tetap dapat bekerja sambil mengikuti tahapan seleksi CPNS. Yang ketiga, itu mengikuti seleksi CPNS. Nah, setelah mendapatkan izin, P3K itu dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Dan nanti proses seleksi ini meliputi seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir nanti insya Allah nanti ada mekanisme tersendiri ya terkait dengan kebijakan CPNS ya kan P3K yang ingin menjadi CPNS seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa akan ada lulus. Nah, jadi nanti setelah teman-teman tes itu nanti jikalau nanti dinyatakan lulus, nanti akan alih status menjadi PNS. Nah, jika gagal itu akan menjadi P3K seperti itu. Nah, jika P3K berhasil lolos dalam seleksi CPNS, maka ia akan mengundurkan diri sebagai P3K dan resmi diangkat menjadi PNS setelah melewati masa prajabatan. Nah, nanti teman-teman, namun jika tidak lolos seleksi, P3K ini tetap dapat melanjutkan statusnya sebagai PPPK ya, perjanjian kerja tanpa kehilangan pekerjaannya. Dan tentunya kebijakan ini tentunya menjadi angin segar bagi P3K yang ingin berkarir sebagai PNS tanpa resiko kehilangan pekerjaan. Seperti itu. Dengan tetap bekerja sebagai P3K selama mengikuti seleksi CPNS, pegawai memiliki kesempatan nih lebih besar untuk meraih status ya kepegawaian yang lebih stabil ya tanpa harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Nah, ini kabar yang sangat menggembirakan ya untuk teman-teman yang sudah berhasil lolos P3K. Itu teman-teman nanti kedepannya itu bisa mencoba mendaftar seleksi CPNS tanpa harus mengundurkan diri. Nah, jadi ini teman-teman yang tahap 1 yang sudah lulus ini bisa mencoba seleksi CPNS ya nanti sehingga beralih status menjadi PNS atau ASN seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tune aja di channel Kak Furkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.